Kejaksaan Agung menetapkan tersangka baru Asep Yusuf Somantri atau AYS dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis. Asep merupakan pihak swasta yang mengatur letak dapur MBG dan mitra SPPG. Kejaksaan Agung menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis. Tersangka baru tersebut Asep Yusuf Somantri atau AYS selaku pihak swasta. Asep merupakan pihak swasta yang diduga diminta Sony selaku wakil Kepala Badan Gizi Nasional mencari mitra dalam rangka pelaksanaan MBG. Sony diduga memberi akses kepada Asep untuk melakukan intervensi kepada tim verifikator mitra MBG. Sehingga Sony mengetahui titik dapur yang kosong dan membatalkan status calon SPPG yang semula telah disetujui di portal mitra MBG. Asep diduga memberikan sejumlah uang kepada Sony. Bahwa setelah melakukan pengaturan titik SPPG tersebut, saudara AYS secara melawan hukum memberikan sejumlah uang ya kepada tersangka SS. Bahwa tersangka melanggar pasal 12 huruf A, huruf B, Undang-Undang Tipikor dan pasal 605 ayat 2, pasal 606 tentang KUHP, dan terhadap tersangka saat ini dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola MBG. Di antaranya adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, dan mantan Wakil Kepala BGN Ludwig Busuk. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S. Deyang mengatakan masyarakat mampu tidak akan lagi mendapatkan MBG. Hal ini dilakukan untuk efisiensi anggaran makan bergizi gratis. Menyiapkan bahan nih. Jadi efisiensinya apa aja, Bu? Ya. Begitu. Ya, penerima manfaat. Sambil berjalan. Lagi MBG begitu, Bu, atau yang mampu? Maksudnya yang mampu, yang kaya. Yang kaya nanti tidak dapat lagi. Jadi penerimanya siapa saja, Bu? Penerima manfaat ini. Jadi nanti misalnya ya sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Iya, sekolah-sekolah kaya. Selain itu apa lagi? Kemudian iya itu kan seneng banget. Ini dibahas apa lagi? Gimana, Bu? Ini kan belum, besok dibahasnya. Maaf, kasih jalan. Belum. Katanya besok sore. Sejumlah pedagang pasar Alok Maumere mengejar Bupati Sika Juventus Primayoris Kagok di kantor DPRD Sika. Bupati Sika melarikan diri melewati pintu belakang kantor DPRD saat didemo para pedagang. Para pedagang pasar mendesak bertemu Bupati Sika guna menyampaikan keluhan dan protes mereka terhadap upaya penertiban pedagang di Pasar Alok dengan menggunakan cara-cara yang tidak manusiawi. Para pedagang kecewa karena barang dagangan yang dibeli dengan harga puluhan juta namun dirusaki aparat saat penertiban. Hancur di sana, no. Hancur total 8 juta lebih. Anggaran saya baru belanja, belum jualan apa. Saya minta wakil untuk kemudian bisa mengkoordinir dalam rangka kita berusaha untuk kemudian merapikan secara baik di dalam. Karena ada banyak juga keluhan, baik itu dari pedagang sendiri, dari para pengunjung, untuk kemudian kita merapikan itu, sehingga memang wakil yang kita minta untuk mengawal seluruh urusan di pasar Alok. Yang kedua, saya itu tidak melarikan diri, tapi karena sudah ada agenda yang sangat penting hari ini, Karena gagal bertemu Bupati Sika, para pedagang Pasar Alok terpaksa melaksanakan audien bersama DPRD Sika dan Wakil Bupati Sika Simon Subandi Supriyadi. Dalam audien tersebut, para pedagang kembali mengungkapkan kekecewaan atas sikap Bupati Sika yang melarikan diri dari kantor DPRD Sika. Dari Sika NTT, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, kita awali Sindosi yang pada hari ini imbas naiknya harga BBM non-subsidi Pertamax, para pengendara menyerbu Pertalite. Akibatnya sejumlah SPBU mulai kehabisan stok bensin.
Sejumlah SPBU di Jakarta mulai kehabisan stok BBM. Di Kalimalang, Jatinegara, Jakarta Timur, sebuah SPBU ditutup sementara dan tidak melayani pembelian. Tidak ada aktivitas pengisian BBM, baik untuk kendaraan roda 4 dan roda 2. Para pengendara yang berniat mengisi bensin terpaksa putar balik. Selain mengeluhkan sulitnya mengisi BBM, para pengendara juga mengeluhkan antrian panjang di beberapa SPBU lain. Mau isi bensin bang? Ya. Terus gimana, ada nggak bensinnya atau gimana? Kosong? Ya. Oh, tadi abang niatnya mau isi apa bang? Pertama. Ya. Oh, tapi kosong? Oh, ini emang baru kali ini aja atau ada beberapa SPBU yang abang udah datangin terus kosong? Ini baru ini karena beberapa ini agak sering kosong sih. Oh. Itu sono tadi antri banget. Kondisi ini terjadi sejak naiknya harga BBM Pertamax yang sebelumnya Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah harga BBM Pertamax naik, pengendara terutama pemotor berbondong-bondong beralih ke BBM Pertalite. Namun fenomena tersebut menurut ahli bisa membuat beban subsidi energi membengkak dan mengancam keuangan negara. Pemerintah resmi menaikkan harga bahan bakar minyak non-subsidi Pertamax. Kenaikan harga ini langsung dirasakan masyarakat, terutama pengguna sepeda motor yang selama ini mengandalkan jenis bahan bakar tersebut. Di tengah kenaikan harga-harga, banyak pemotor yang akhirnya memutuskan beralih ke BBM subsidi Pertalite. Iya, jauh juga Pak. Kan menyulitkan saya juga kalau naik BBM, ya kan harga kan juga pasti pada naik juga ke BBM. Bukan tak berdampak, peralihan masif pemotor dari Pertamax ke BBM Pertalite justru bisa membuat beban subsidi bahan bakar membengkak. Subsidi BBM kemungkinan besar bukan lagi 85%, tetapi bisa saja 90-90% akan berpindah ke Pertalite notabene roda 2, yaitu sepeda motor. Kenaikan harga BBM berlaku untuk jenis Pertamax RON 92 dan Pertamax Green RON 95. Di Jakarta, kenaikan harga Pertamax mencapai hampir Rp4.000 hingga kini dijual seharga Rp16.250 per liter. Sementara harga Pertamax Green dijual seharga Rp17.000 per liter. Katanya Pak Bahlil. Dampaknya ke inflasi gimana Pak? Jadi minim atau bagaimana Pak? Dampaknya limited karena kan bukan buatan angkutan umum. Itu biar dijawab oleh SDM. Dengan munculnya fenomena ini, pemerintah diminta untuk memperketat pengawasan agar ketersediaan BBM Pertalite tidak langka di tengah masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Pertamina pastikan akan penuhi ketersediaan Pertalite untuk masyarakat. Pertamina juga memahami gejolak yang terjadi di masyarakat imbas kenaikan Pertamax. Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Pemirsa, 2 aksi demo akan berlangsung Jumat siang ini. Aparat kepolisian menyiagakan ribuan personel untuk mengamankan dan pengaturan lalu lintas di sekitar lokasi aksi. Sejumlah unjuk rasa akan mewarnai Jakarta siang ini. BEM UI akan beraksi di kawasan Bundaran HI hingga sore nanti. Dalam aksinya nanti, mahasiswa mengangkat isu pelemahan rupiah dan kenaikan harga Pertamax. Selain Bundaran HI, unjuk rasa juga berlangsung di kawasan Patung Kuda, Kementerian ESDM, dan sejumlah lokasi. Sebanyak 3.000 lebih aparat kepolisian disiagakan untuk mengamankan unjuk rasa dan pengaturan lalu lintas. Rekayasa jalan pun akan diberlakukan secara situasional. Petugas imbau warga menghindari ruas Jalan Sudirman Tamrin dan juga mencari jalur alternatif.
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI akan menggelar demonstrasi di kawasan Bundaran HI. Apa beberapa tuntutan yang akan disampaikan dalam aksinya? Salah satunya terkait dengan penurunan harga kebutuhan pokok dan juga BBM. Untuk mengetahui situasi di sana, pemirsa, kami telah terhubung dengan Dilami Aulia dan juga juru kamera Ari Setiawan yang kini berada di kawasan Bundaran HI. Selamat siang Dilami. Ya, bagaimana situasi di sana jelang aksi unjuk rasa mahasiswa? Ya, selamat siang Aldi dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini, tepatnya pada pukul 10:30 siang ini, untuk lalu lintas masih normal, tidak ada penutupan jalan. Karena memang kalau melihat menunggu dari jam 7:30 pagi hari tadi, memang belum ada demonstran atau mahasiswa yang kemudian bergerak ke arah Bundaran HI atau sudah madati Bundaran HI, ya, dikarenakan memang rencananya untuk demonstrasi ini akan dilakukan pada pukul 1 siang hari nanti. Nah, nantinya tidak hanya elemen mahasiswa namun juga ada sejumlah masyarakat nantinya yang akan ikut demonstrasi. Namun untuk partisipan utamanya yakni BEM UI yang akan mengemukakan sejumlah poin-poin terutama berkaitan dengan kenaikan harga bahan bakar minyak dan juga pelemahan rupiah terhadap dolar. Inilah yang nantinya mereka akan ungkapkan keresahan sebagai masyarakat kepada pemerintah. Kemudian Aldi dan juga pemirsa, kalau melihat penjagaan di sekitar Bundaran HI ini juga belum ada penjagaan ketat atau kawat berduri yang disiagakan, namun dari pihak polisian mengantisipasi ada kiranya 3.000 personil kepolisian yang akan dikerahkan untuk mengamankan. Apalagi kalau melihat tadi juga pihak kepolisian ini sudah melakukan apel terkait pengamanan pada aksi demonstrasi nanti siang hari nanti. Nah, kita doakan ya Aldi dan juga bersama untuk aksi demonstrasi ini dapat berjalan dengan baik dari pihak masyarakat, mahasiswa dapat mengemukakan pendapatnya kepada pemerintah sehingga mendapatkan solusi yang konkret. Kembali ke Aldi, demikian. Baik, terima kasih Dilami melaporkan langsung dari kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali teman-teman. Sementara itu pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kenaikan harga BBM non-subsidi Pertamax tidak akan memberikan dampak besar terhadap inflasi Indonesia. Berikut pernyataan Menkeu. Hemat tambak nggak dipakai buat angkutan barang. Pak, ini dampaknya Pak gimana menjaga agar Pertalite subsidi tidak jebol? Maksudnya dampaknya minim atau bagaimana Pak? Ukurannya Pak Balil mesti ada mekanismenya gimana? Tapi kalau dari Kementerian Keuangan kontrol katanya Pak Bahlil. Dampaknya ke inflasi gimana Pak? Jadi minim atau bagaimana Pak? Dampaknya limited karena kan bukan buat angkutan umum. Terus pemerintah akan barang juga nggak pakai. Ada stimulus lagi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut kepercayaan publik pada pemerintah mulai meningkat di tengah kondisi ekonomi saat ini. Dasko juga yakin pemerintah saat ini terus menjalankan berbagai strategi dan kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Pikir kan kepercayaan terhadap pemerintah juga semakin kuat sehingga itu juga berpengaruh terhadap pasar dan juga terhadap penguatan nilai tukar rupiah. Nah, saya pikir kerja-kerja pemerintah akan terus dilakukan. Saya juga mendapatkan informasi dari pihak pemerintah bahwa dalam minggu ini dan ke depan ada strategi-strategi khusus yang akan dilakukan oleh pemerintah yang kalau saya sudah dengar akan dan saya yakini akan membuat nilai tukar atau rupiah menguat. Pemirsa, Presiden memanggil Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi ke Istana. Pemanggilan Menhub diduga terkait rencana revisi tarif batas atas tiket pesawat. Pak, agendanya apa Pak? Menhub tidak merinci alasan pemanggilan, namun ia menyebut terkait sejumlah perkembangan di Kementerian Perhubungan. Namun sebelumnya pemirsa, Menhub sempat memberi sinyal kuat harga tiket pesawat domestik berpotensi naik dalam waktu dekat. Revisi tarif batas atas tiket pesawat domestik saat ini juga dalam proses pembahasan pemerintah. Namun keputusan penuh berada di tangan Presiden.
Berapa yang terkait dengan Kemenhub? Apa yang disiapin Pak untuk temuan yang udah disiapin apa Pak? Ya semuanya. Soal tarif batas atas, Pak. TPA gimana Pak? Soal tarif batas atas. Ya itu nanti juga kalau beliau tanya kita siapkan. Tapi akan dilaporkan Pak, kan sebelumnya kan katanya mau dinaikin tuh Pak. Itu nanti beliau, tergantung beliau yang akan menanyakan. Oh, keputusannya di presiden Pak? Enggak, maksudnya kita siapkan kalau beliau tanya.